Benarkah Arba Mustakmir atau Rabu aktif bulan Safar adalah bulan sial? Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah ya. Ini macam-macam Pak. Macam kita bulan Muharram juga ada. Ini Muharram, Safar. Karena mustamir itu mana continue. Ada tak sebulan itu tidak ada Rabunya kira? Sebulan itu 4 kali Rabunya. Arbi'a. Ya. Mustamir itu continue, ada terus. Tapi yang dimasukkan ini Rabu itu Rabu terakhir bulan Safar, ya. Karena ada suatu kitab bilang apabila Rabu tersebut teman Rabu itu tutupi kendi, tutup macam-macam karena itu penyakit balak turun di situ ya. Ini pro dan kontra. Masalahnya ada orang mandi Safar, ada zikir Safar, ya. Ada orang lahir di bulan Safar. Kita terangkan dulu. Jadi ada orang lahir di bulan Safar, nanti ditimbang dia. Dulu saya bilang ada timbangan macam bebek itu toh, ininya. Ini ada macam bebek itu ya. Sebelah kanan ini Quran dikasih ketan bawahnya, ketan apa yang belum dimasak. Sebelah kirinya itu anak itu ditimbang. Jadi kalau masih berat anak itu Quran itu tambah ketan supaya sama. Jadi katakan haddun misil. Ini bentuk ini. Itu kalau orang anak lahir di akhir bulan Safar. Nah, keluarga kita juga ada di Parit 2 tuh yang namanya Kudun. Ada? Ingat enggak tuh orang Parit 2? Kudun. Nah, Tuhan masih pakcik dengan Pak Mahyudin tuh. Ya, karena sepupu 2 kali sama saya. Dulu bapaknya itu lahir bulan Safar, maka ditimbanglah itu. Jadi haddun misil. Jadi kata Dun. Jadi Kudun. Pas meninggal dunia saya membayangkan, saya ngimami, baru saya tahu namanya itu Abdul Wahab namanya Abdul Wahab. Waktu itu saya nyalati yang mentalikan Ustaz Ismail tuh, orang itu memang ada. Jadi yang mau lakukan silahkan, tak lakukan urusan lah, yang salah tidak berkelahi, karena dilarang juga ada yang melakukan, tidak dilarang juga ada yang tidak. Samalah kita dalam nisfu Sya'ban itu samalah 10 Muharram sama. Yang sibuk dikasih duit itu beli centong, beli garam, beli apa ke pasar. Itu mirip lah. Ya tak? Nah, itu ada hal-hal kita tidak mengatakan membid'ahkan, tidak, tapi kalau melakukan silahkan, ada dalilnya. Tidak melakukan juga ada dalil masing-masing. Itu saja masalahnya ya. Tidak ada bulan sial. Ini kan bulan sial dibilang kan. Kalau ada sial Allah yang buang duluan. Ada tak kira-kira tak ada rebonya? Sepanjang tahun tuh, tahun tak Anda rebonya itu 54. Boleh? Iya. Berapa? Setiap bulan itu ada 4. Kalau 10 bulan berapa? 40. Ya. 54 atau lebih. Sama Jumat begitu juga. Jadi Arbi'a Mustamir itu dimasukkan akhir Rebo bulan Safar. Kalau tadi orang ada mandi Safar, zikir Safar, kan macam-macam amalan tuh. Silahkanlah. Kita tidak bandingkan karena dia ada dalil masing-masing. Yang melakukan ini, yang melakukan ini, ya. Yang bertengkar kalau salah ribut. Ini bilang syirik lah, bid'ah lah, apa. Coba kau buka kitab itu tuh. Kita ada kitab itu sajalah. Ya, itu saja ya tentangnya ini. Saya tidak jawabkan apa-apa. Ilmu sudah sampai ke situ. Cuman ada yang melakukan, ada yang tidak. Ya, itu saja. Nah, ada lagi? Ada situ. Kenapa jemaah ada mau tanya itu? Yang lahir bulan Safar nih. Ya, ini aku timbang dengan timbang lembu besarnya. Ya, jadi kata ulama bagaimanapun kita tidak sama dengan Al-Quran. Nabi saja tidak sama Al-Quran, cuman akhlaknya Al-Quran itu kalamullah. Ini kadang orang ada Yasin digambar kepala dia, ada tak Yasin gambar wajah dia, Quran gambar. Aku bilang robekkan saja gambar kau itu, terus saya masukkan di situ. Mana ada urusan kau dengan Quran dengan Yasin pun enggak? Apalagi musim-musim caleg sekarang nih, apa calon bupati masukkan bupati, nanti pas kalah orang lemparnya Yasin tuh dengan kepala bupati ngomong apa? Berdosa tak? Itu. Karena mau lempar Yasin dia dilempar. Kan orang sekarang enggak tuh kasih ini 100 hari memperingati Syano. Bila anak cucu tak apa, tapi gambar ini gambar. Kata orang, ini gambarnya dulu penipu nih. Nah, marah dilemparkan bikin dosa lah tuh. Iya, tak usah lah masuk gambar-gambar kau di situ. Ini kadang-kadang kita masukkan gambar kita di situ, bukan kelas kita di situ, paham? Itu saja. Dekat lagi ini kan bulan Safar, Muharram sudah nih, Safar kan? Ya sama lah kemarin juga Muharram itu, yang masalah kita makan bubur tuh kan?
Nah itu tidak ada nasi, cuma di itu dalam peperangan itu 10 Muharram itu kekurangan makanan. Jadi hulu balang itu makanan itu campur lah, makan macam bikin dendang, bikin apa panci besar dimasak dengan air. Itu dimakan, itu saja masalahnya. Tidak ada hadisnya, cuman itu turut berduka. Ya, belasungkawa, makan sama-sama. Paham dah tuh? Itu saja ya masalah makanannya. Tapi kita kan ingat makanannya itu daripada zikirnya. Asal Muharram 10 bubur. Ya. Ya. Itu saja. Dan ibu-ibu lagi suka 10 Muharram tuh ke pasar. Yang jualan di pasar suka tuh, garam naik, centong naik, panci naik. Harganya karena suami tadi kan disuruh beli, ngasih lebih uang belanja. Orang kalau beli itu banyak disimpan duit tuh, belikan gelang kah, belikan panci, bikin penuh dapur cuma. Beli garam pula, betul. Suka lah yang berjualan di mata sipit di pasar tuh, laku dia punya. Itu sajalah. Ya, aku tak nyinggung, cuma aku nendang cuma. Nah, itu saja. Ada lagi? Bacakan dulu. Ini orang banyak bertanya. Kalau bulan Muharram Safar banyak kisahnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayam yang digigit musang, tapi ayamnya masih hidup, apakah halal dagingnya kalau disembelih? Kenapa tidak? Musang itu halal. Saya kasih bahasa sama kau ya. Ya, as-sa'lab itu ya di kitab kamus juga Marbawi, kitab Muhid, Munjid itu binatang halal, musang. Tapi coba-cobalah kau makan musang. Terlewat kau ini bilang tak ada makan musang kau bantai. Ya. Ini kan musang nyamplok ayam. Luka tuh ayam maksudnya kan? Ayamnya hidup. Mau dipotong tak masalah. Kalau ayamnya digigit anjing masih hidup kan nanti dipotong. Ya, dipotong dulu ayamnya baru dipotong, baru dia diiris yang kena itu jangan. Ketika kalau dia hidup kau iris. Nah, paham dah tuh? Itu saja. Sedangkan orang kadang-kadang berburu itu anjing sudah terlatih. Lempar sama dia, baca bismillah, tancap sama dia. Kan jatuh tuh karena tembak dari atas umpama. Jatuh, ada anjing yang ngambil. Gigitnya kan ternyata masih hidup. Kalau kau tak potong, mati dia tidak halal. Tapi kalau dia datang mati sudah ya halal. Di mana gigit anjing itu dipotong. Ya, ngerti tak tuh? Jangan pula anjing gigit kau pula gigit anjing. Itu tadi. Jelas. Apalagi yang gigit musang, ta'lab. Itu macam henna. Henna itu kan kalau di Arab makan biasa, tapi itu berkelahi sama singa, berani dia. Kalau dia 4 ekor berlawannya singa itu ada henna kan. Wah, itu jago. Tapi aku bagaimana? Sekarang di Arab berani makan henna itu ketemu. Ini mirip-mirip anjing lah besarnya. Nah, henna namanya, ya. Ada kan? Iya. Nah,